Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin. Curahkanlah semua Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebab Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan engkau sendiri kasih karunia bahasa roh, kau boleh berbahasa roh. Yang belum dikasih bahasa roh, kau boleh buka mulutmu dan katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Ora lama syana bakara lama takara ya lama syana bakara lama takara lama. Ora mata kara lama syana bakara lama 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 lama. Syana bakara lama 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 lama. Oh, syana bakara lama jamah setiap kami Roh Kudus. Syana kara lama takaya lama takara lama lama lama. Oh, haleluya. Syana bara lama 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 lama. Syana bakara lama takara lama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami ucap syukur Tuhan sebab ribuan tahun yang lalu Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap orang percaya menjadi penolong, penghibur, penuntun hingga kepada akhir kesudahan zaman. Dan pada hari ini kami sungguh rindu merayakan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ini bukan ibadah yang biasa, tetapi Roh Kudus bekerja bukan hanya untuk orang dewasa, tapi Roh Kudus juga bekerja untuk anak-anak muda dan anak-anak remaja di tempat ini. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita rindu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Kita rindu Roh Kudus hadir dalam hidup kita karena Dia adalah pribadi Allah yang bersama-sama dengan kita. Oh, haleluya, syatakan. Mari angkat tanganmu dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari teman-teman boleh nyanyi lagu ini. Mari angkat tanganmu dan katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tanganmu dan katakan dengan sungguh, curahkanlah. Roh Kudus sedang tercurah di tempat ini. Roh Kudus sedang bekerja di tempat ini, maupun yang di live streaming. Di tempat ini curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebangkitan-Mu. Kami mengucap syukur buat kenaikan-Mu sehingga memastikan kami memiliki tempat di sorga. Dan kami mengucap syukur bahwa penolong yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, yaitu Roh Kudus, sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu melalui hari Pentakosta ini Tuhan. Kami percaya pada hari ini bukan hari yang biasa. Kami bebaskan Roh Kudus bekerja di ruangan ini, sehingga kalau ada roh-roh jahat, kuasa gelap, dan kuasa-kuasa yang tidak berkenan kami hancurkan, kami tengking, kami usir hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi roh-roh yang tidak berkenan di tempat ini, tapi hanya ada roh Allah. Sehingga ketika ada roh Allah, maka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan, kekuatan. Yang sedang sedih, galau Tuhan hibur, Tuhan berikan sukacita. Dan yang mau bunuh diri, di dalam nama Yesus diberikan kekuatan, diberikan sukacita sehingga tidak jadi bunuh diri, karena bunuh diri adalah tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan, kami punya pengharapan, kami punya kekuatan di dalam Roh Kudus yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, shalom. Masih lemas. Udah makan siang?
Belum, ini ditraktir sama Reinhard ya, yang kemarin habis baptis ya. Saya percaya anak muda bisa lebih semangat dari ini. Shalom. Lebih kencang lagi shalom. Paling kencang shalom. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Hari ini adalah hari yang spesial ya, terutama buat gereja-gereja karena hari ini tepat hari Pentakosta. Ya, apa itu Pentakosta? Kita mau belajar sama-sama dan juga pada hari ini juga saya akan melayani baptisan Roh Kudus. Jadi siapa yang rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus, nanti di akhir saya berkhotbah, teman-teman boleh maju, cepat-cepat maju dan saya akan berdoa. Bukan manusia yang membaptis, tetapi ya Roh Kudus yang akan membaptis. Terus itu senggol kanan kiri katakan, ojo turu lu ya. Ya. Jangan tidur, di sini kelihatan ya. Nanti kalau ada yang tidur boleh disenggol tapi jangan dibacok ya, disenggol aja ya. Ya saya juga menyapa buat teman-teman yang di live streaming, yang di YouTube. Teman-teman juga percaya bahwa Roh Kudus bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah saya bersyukur karena kemarin hari Sabtu saya sudah mengadakan baptisan buat anak-anak youth dan remaja. Dan kemarin ada 9 remaja yang dibaptis. Salah satunya ada Sachi, ada Reinhard, ada siapa lagi kemarin. Mungkin yang belum Koyol sebut ada. Atau 2 orang itu aja. Nah ada 2 di antara 9, ada 1 dari Surabaya. Nah baptisan berbicara tentang apa sih? Hidup yang baru teman-teman. Nah bulan depan saya akan mengadakan lagi di awal bulan, Sabtu. Ya jadi Sabtu awal bulan, di bulan Juli kalau teman-teman rindu bisa mendaftarkan diri ke asyir terdekat. Dan nanti teman-teman bisa dibaptis. Jadi enggak usah nunggu, saya mau benerkan diri saya dulu, saya mau sempurna, enggak bisa teman-teman. Sampai kamu mati kamu enggak sempurna. Justru kita perlu bertobat, kita perlu disempurnakan. Melalui baptisan kita punya hidup yang baru. Kemarin saya membaptis seorang yang namanya Stanley. Deg-degan, terus deg-degan, opo kamu nyu? Tak tanya, terus bilang, aku wedi lah, aku dosa meneh, opo, gak sia-sia. Saya bilang, kamu setelah dibaptis, godaan dosa itu tetap ada. Tapi kamu punya kuasa untuk menang atas dosa. Kalau kamu dibaptis mungkin kamu punya pemikiran, aku tak nyuri aja, aku tak melakukan zina aja. Tapi ketika kamu dibaptis, kamu punya kuasa untuk, saya gak mau lakukan hal itu. Karena saya pribadi yang baru. Nah seperti itu. Makanya teman-teman bulan depan persiapkan diri. Kalau ada yang rindu untuk dibaptis, silakan mendaftar. Nanti ada kelasnya untuk mengerti, memahami, baru kita akan laksanakan baptisan. Nah, di samping baptisan air, ada namanya baptisan Roh Kudus. Apa itu Pentakosta? Nah, ada kaitannya dengan baptisan Roh Kudus. Pentakosta itu adalah dari kata penta, yaitu 5, dan koste atau kosta itu adalah 10. Jadi Pentakosta artinya 50 hari setelah kebangkitan dan 10 hari setelah kenaikan. Jadi setiap agenda Tuhan Yesus itu penting ya. Tuhan Yesus bangkit, memastikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus ke sorga, naik ke sorga, memastikan kita punya tempat di sorga. Jadi orang-orang percaya gak usah takut lagi, aku mati nangen dia. Kamu percaya Yesus gak? Kalau percaya Yesus, Anda punya tempat, punya kafling di sorga. Nah, terus apa lagi? Disalib, kematian Yesus apa maknanya? Dia ganti tebus dosa kita, harusnya kita yang disalib. Barabas harusnya disalib, tapi Yesus yang menggantikan. Nah apalagi yang penting, kenapa Pentakosta ini penting? Nah jangan sampai kita lupakan Pentakosta ya. Hari ini sangat-sangat, saya begitu bergairah, kenapa? Karena kita diingatkan Roh Kudus sudah tercurah ribuan tahun yang lalu. Buat siapa? Buat kita orang percaya. Sebab Yesus berkata, penolong, penghibur, penuntun akan dicurahkan, diutus oleh Bapa melalui namaku, yaitu Yesus Kristus. Bagi setiap kita siapa? Roh Kudus. Nah kita akan belajar sama-sama. Nah sebelum itu kita perlu tahu dulu gereja kita, gereja Betania Istoya. Nah kita ini disebut juga gereja Protestan. Apa maksudnya gereja Protestan? Gereja yang percaya kepada perjanjian baru dan perjanjian lama. Atau perjanjian lama, perjanjian baru, itu Alkitab, Injil. Karena Protestan kalau kalian tahu pada zaman Martin Luther disebut sebagai Pro-Testament. Percaya kepada perjanjian. Nah pada saat itu gereja-gereja melakukan praktik, ini mungkin agak feedback ya kayaknya ya. Mungkin bisa di set agak feedback, enggak feedback ya. Nah, jadi Protestamen artinya kita percaya kepada perjanjian. Nah pada saat itu gereja-gereja melakukan praktik, kalau mereka mau ditebus dosanya mereka harus beli surat namanya apa? Indulgensia. Jadi kamu kalau mau tebus dosa kamu harus beli. Padahal Yesus sudah tebus kita di atas kayu salib untuk selama-lamanya. Makanya disebutlah Protestan. Nah sekarang aliran kita namanya apa? Pentakosta. Nah gereja Pentakosta maksudnya apa sih? Gereja Pentakosta itu percaya akan yang namanya kegerakan api Roh Kudus. Jadi kita percaya bahwa ada yang namanya Roh Kudus.
Hari-hari ini banyak yang sudah nggak percaya lagi. Itu kan udah di kejadian di Kisah Para Rasul. Itu alirannya namanya sesasionisme. Percaya bahwa udah berhenti di Kisah Para Rasul. Tapi kita percaya sampai detik ini, sampai saya bicara ini, Roh Kudus masih bekerja. Kita lihat yuk. Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini ceritanya Yesus mau naik ke sorga. Yesus bilang kepada kita semua, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus akan memberikan kita kuasa supaya apa? Menjadi saksi. Saya mau katakan, percuma kamu pelayanan kalau kamu nggak bisa jadi saksi. Coba dikatakan di situ apa? Saksiku di Yerusalem. Serba banyak orang melayani sama orang tuanya bentak-bentak. Serba banyak melayani sama saudaranya pukul-pukulan. Itu bukan saksi namanya. Pelayananmu sia-sia kalau seperti itu. Justru kamu menjadi saksi di ruangan, di lingkup paling kecil, yaitu Yerusalem itu apa? Keluargamu. Saya punya teman banyak teman anak-anak hamba Tuhan. Gak bener Kak, gak aruan. Saya yakin teman-teman punya juga teman-teman yang anak pendeta hidupnya gak bener. Betul? Betul. Papanya khotbah, bertobat. Anaknya cinta satu malam. Nah ya apa? Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya punya anak. Saya minta kepada istri saya kalau saya sibuk pelayanan, tolong jaga anak. Kenapa? Kita harus mendidik anak kita. Jangan sampai saya bisa mendidik anak muda lain, anak saya nggak benar. Seberapa banyak hamba Tuhan seperti itu. Wah, di mimbar kasih. Anaknya malah jadi nggak benar. Kenapa? Lupa saksi di Yerusalem itu penting. Itu yang dilakukan oleh ayah saya. Ketika ayah saya dulu sibuk pelayanan, mama di rumah bersama dengan saya. Jadi saya dijaga supaya apa? Supaya saya hidup benar. Dan puji Tuhan kalau hari ini saya bisa hidup benar karena apa? Orang tua saya menjadi saksi di Yerusalem. Baru setelah Yerusalem ke seluruh Yudea. Yudea itu apa? Kota kita, gereja kita. Jadi kalau kamu belum selesai urusan keluargamu, nggak bisa. Nggak jadi saksi kamu. Kamu pelayanan, wah suaranya nengking sampai kunci 7, kunci 8 gitu. Tapi kamu di rumah, papa mamamu dipisu-pisui. Nggak jadi saksi. Kenapa kita bisa jadi saksi? Karena ada kuasa Roh Kudus. Nah dimulai dari keluarga, Yerusalem, Yudea, kota gereja, baru Samaria, provinsi, baru ujung bumi, negara, bangsa-bangsa. Nah firman Tuhan katakan apa? Setia dengan perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara besar. Kalau kamu gak bisa dari yang kecil, gak bisa yang besar pasti. Kamu sama satu gak setia, bagaimana setia dengan yang 100, gak mungkin. Kemarin saya melayani di Blitar juga, saya sampaikan firman Tuhan yang sama. Roh Kudus menuntun saya untuk menyampaikan ini. Jadi buat teman-teman yang maupun yang gak pelayanan, yang ke gereja juga, hati-hati. Jangan kamu ke gereja itu rutinitas. Tapi ke gereja karena kamu bukan cari pendeta ya. Wah kalau pendeta ini rame loh. Anda cari Tuhan apa cari pendeta? Saya mau pendeta A, pendeta B tetap sama karena yang saya cari Yesus. Bukan orang yang saya cari. Tapi hari ini banyak orang-orang mentuhankan pendeta, memanusiakan Tuhan. Tuhan dijadikan manusia, pendeta dijadikan Tuhan. Oh katanya ini loh, katanya ini loh. Ketika pendeta jatuh, kecewa sama Tuhan. Padahal kita mentuhankan manusia. Semua manusia masih tetap manusia. Makanya bersyukur kita di Gereja Betani Yerusalem, Anda tidak dikultuskan untuk mengkultuskan hamba Tuhan. Saya percaya kita diberikan kuasa yang sama untuk mengusir setan. Kalau di tempat lain kan enggak. Oh, sama pendeta ini aja, sakti mandraguna. Loh, Roh Kudus, apakah di Alkitab, tetapi kamu pendeta akan menerima kuasa, apakah demikian? Tidak, tetapi kamu, Anda dan saya, anak-anak muda, kita diberikan kuasa. Nah itu artinya Roh Kudus turun atas setiap kita. Nah kita lihat di Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Ini adalah kegerakan api Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2, ayat yang 1 sampai ke-4. Saya berikan dasar ini supaya apa? Teman-teman gak usah takut lagi, jadi anak-anak muda, kita punya Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, jadi tadi konteksnya 1 ayat 8 tuh Yesus sebelum angkat dia kasih pesan buat murid-murid. Ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi Tuhan Yesus udah naik berarti hari ke-50 ya. Ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Makanya Roh Kudus juga disimbolkan sebagai angin. Angin keras gitu ya. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah mereka seperti lidah-lidah api. Ya, jadi juga ditambangkan sebagai api. Yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh di situ R huruf besar.
kepada mereka untuk mengatakannya. Makanya kenapa doktrin berbahasa roh itu penting. Karena mengatakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia dan kita akan belajar kenapa kita perlu untuk kita minta karunia berbahasa roh. Jadi jangan antipati, jangan pakai logika. Kadang-kadang kita kalau mendengarkan tentang Tuhan itu pakai logika, akhirnya Tuhan hanya sebesar otak kita. Padahal Roh Kudus, pribadi Allah tidak bisa dibatasi oleh logika kita. Nanti saya akan bagikan beberapa pengalaman saya. Nah terus yang kedua, kita adalah gereja karismatik. Apa maksudnya karismatik? Apakah cuma tepuk tangan, ngeband? No. Karismatik itu artinya kita percaya kepada karismata. Apa itu karismata? 9 karunia Roh Kudus. Jadi kita percaya kepada 9 karunia Roh Kudus. Kalian bisa lihat di 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Nanti kalian baca sendiri karena waktu tidak cukup untuk membaca semuanya. Tapi kita memperoleh 9 karunia Roh Kudus. Salah satunya bernubuat, beriman. Nah setelah saya baca tidak ada dikatakan bisa ngeliat setan itu karunia Roh Kudus. Kalau bisa ngeliat setan, itu adalah kutuk generasi. Berarti atas-atasnya pernah bermain dengan kuasa gelap. Apa yang harus dilakukan? Pelepasan. Karena setan selalu minta tumbal. Perhatikan, setan kalau ngasih gak pernah gratis, dia minta tumbal. Jadi kalau ada teman yang bisa ngeliat setan, itu bukan karunia. Itu kutukan, kutuk generasi. Jadi dari atasnya turun ke bawah. Nah teman-teman harus berhati-hati. Saya sampai detik ini nggak pernah lihat setan ke tempat yang angker, katanya nggak pernah. Kenapa? Karena saya percaya ada Roh Kudus, roh yang lebih besar dibanding segala roh yang ada dalam dunia ini. Ya. Nah setelah 9 karunia Roh Kudus apa? Kita percaya kepada 9 rasa buah Roh Kudus. Dulu saya mikir buah Roh Kudus itu berarti kalau kasih itu apel, sukacita itu jeruk gitu. Ternyata enggak. Buah roh itu seperti ini loh. 1, tapi ada 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kamu bisa punya 9-9-nya. Enggak cuma pilih-pilih salah satu. Kalau kita pelajari lebih dalam, kalau kamu punya kasih, kamu bisa sukacita. Kalau kamu bisa sukacita, kamu bisa jadi sabar. Kalau kamu sabar, kamu bisa baik. Kalau kamu bisa baik, kamu bisa setia. Kalau kamu bisa setia, kamu bisa kelemah lembutan. Kalau kamu bisa kelemah lembutan, kamu dapat damai sejahtera. Kalau damai sejahtera, kamu bisa menguasai diri. Kamu bisa dapat semua. Ya, itu janji Tuhan. Nah maka dari itu pentinglah kita untuk kita apa? Dikaruniai Roh Kudus. Nah dalam pelayanan saya, sepanjang saya melayani ini tahun ke-7 ya, saya melayani Tuhan. Saya banyak memiliki pelayanan-pelayanan yang supranatural. Jadi supra artinya tidak, natural itu tidak normal. Normal ya, berarti tidak normal. Nah, mungkin ada yang bilang, kok di doa ono sing reba-reba, jengking-jengking, itu pura-pura itu. Saya kasih tahu teman-teman semuanya, oknum memang ada. Karena kita selalu punya pemikiran yang salah, betul nggak? Kalau didoakan nggak jatuh berarti nggak dipenuhi Roh Kudus, betul nggak? Padahal salah, bukan itu. Yang paling esensi adalah bukan kamu rebah, tapi esensi hidupmu berubah. Kamu yang datang hari ini suka bohong, pulang kamu nggak suka bohong lagi. Itu esensinya. Kalau cuma nangis, jerit-jerit, jungkir balik, ya nari-nari gitu, pulang mesoan, nggak ada bedanya teman-teman. No. Tapi dalam perjalanan pelayanan memang ada yang namanya resting. Resting itu apa? Atau manifestasi. Itu ketika kita didoakan, kita dalam keadaan yang tidak sadar, kita dipenuhi Roh Kudus ya bisa, rebah gitu bisa. Nah, kayak saya kemarin di Blitar, saya melayani juga altar call di sana, saya ajarin kalau didoakan nggak boleh ditahan gini. Misalnya didoakan terus diginikan, nanti dia kaget sadar. Jadi diginikan. Nah, diginikan biar apa? Ya udah dia rileks, damai sejahtera dari Roh Kudus ada tinggal bersama dengan dia. Nah, itu. Nah, jadi esensinya bukan pada rebahnya, tapi rebah itu adalah ekspresi, salah satu ekspresi ya kita dipenuhi Roh Kudus. Kita maksudnya bukan berarti kalau tidak rebah juga tidak dipenuhi Roh Kudus ya, salah ya. Tapi salah satunya kita juga bisa mengalami lawatan Roh Kudus, seperti itu. Nah, teman-teman saya punya pengalaman waktu itu, saya melayani di sebuah persekutuan mahasiswa dan ini campur-campur, jadi ada gereja-gereja lain. Dan saya kalau di situ saya menghargai, walaupun ada perbedaan-perbedaan tapi saya menghargai. Tapi saya selalu minta tuntunan Roh Kudus. Saya tanya apa yang harus dilakukan oleh Roh Kudus. Nah kalau Roh Kudus berbicara bukan berarti audible ya. Tapi di dalam hati itu seperti ada yang lakukan ini loh, lakukan ini loh, lakukan ini loh, lakukan itu loh. Terus waktu saya retreat, Roh Kudus berkata dengan kuat bilang adakan altar call karena ada yang perlu didoakan. Saya bilang waduh ini gak pernah kayak gitu-gitu loh. Nanti kaget nanti kalau dibikin gitu-gitu. Sudahlah nurut aja. Oke saya nurut.
Siapa yang mau didoakan boleh maju ke depan. Maju semua. Tapi saya waktu itu cuma dituntun untuk doakan 2 orang. Satu perempuan, nah mohon maaf perempuannya agak besar, sama satu laki-laki juga agak besar, jadi dua-duanya besar. Nah, terus waktu saya tumpang tangan, nah karena tumpang tangan kan nggak ngerti ada catchernya, ada apanya. Saya cuma tumpang tangan, tiba-tiba jatuh, duar gitu. Yang laki juga duar gitu. Kaget saya, aduh, ada apa-apa ini, lantainya nggak apa-apa nggak ya lah gitu. Kaget saya. Terus selesai ibadah, perempuannya datang sama saya. Tadi kalau saya rasakan damai sejahtera ya, ya. Saya bilang, ya itu Roh Kudus. Terus saya balik tanya, tadi kepalamu sakit gak? Enggak, gak sakit. Jadi Roh Kudus kalau bekerja, gak bisa dibatasi oleh pikiran kita. Makanya Roh Kudus bekerja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu yang pengalaman yang pertama. Yang kedua, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya hari Jumat. Saya ceritakan juga di Blitar kemarin hari Sabtu. Saya tuh sharing, ngobrol ya, suami istri ngobrol-ngobrol ya. Terus istri saya bilang, maksudnya Eyang ya, yang kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok kesusahannya sendiri, dia bilang gitu. Matius 6 ayat 34b. Terus saya kaget kenapa? Karena hari Kemisnya saya habis dengerin khotbah orang bilang, kesusahan sehari cukup sehari. Terus saya bilang, kamu nonton khotbah ini enggak? Enggak. Kok bisa dapet itu? Ya enggak tahu, tiba-tiba dalam hati ngomong itu aja. Nah saya percaya itu juga Roh Kudus. Makanya kalau ada orang nasihati itu percaya itu juga pekerjaan Roh Kudus. Jangan sok alim lu, sok suci lu. Nyemplung dulu, iya tahu gitu aku dengerin kamu. Ya telat ya, nyemplung baru iya aku baru dengerin lah itu. Hari ini kita gak mau belajar kuratif tapi kita preventif, apa artinya? Pencegahan. Nah makanya dengan dipenuhi Roh Kudus tandanya apa? Berbahasa roh, itu salah satu tandanya. Makanya hari ini kalau ada engkau yang rindu, ya saya rindu, ini sama-sama kita akan melayani dalam baptisan Roh Kudus. Nah apa dasarnya? Kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ada yang bilang sama saya, harusnya gak perlu kok gitu-gitu kok. Kalau misalnya di ibadah juga gak perlu ada itu. Firman Tuhan katakan apa? Yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya salah satunya roh ini. Dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, R-nya kecil, berarti roh masing-masing. Tidak berkata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh R besar, Roh Kudus, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia kepada apa? Kepada Allah. Saya kalau nyetir kadang-kadang, ya kalau kita nyetir, ya gak mungkin doanya merem. Kadang-kadang kita itu terlalu suci sampai nyetir, Tuhan terima kasih ya. Langsung on the way ke surga itu, gak bisa. Saya sambil nyetir, Ramasyanda bakara lamayana bakara. Saya minta Tuhan pimpin saya, tuntun saya. Akhirnya saya, di sini. Mungkin kalian mikir, apa itu ya? Karena gak percaya, gak apa-apa. Tapi bagi yang percaya, iya, kuasa Roh Kudus gak bisa dibatasi. Nah, terakhir, sebelum saya tutup. Kita diberikan kuasa, sekarang kuasa apa? Kuasa untuk menang atas setan. Di sini siapa yang takut sama setan? Siapa di sini yang suka nonton film setan? Nari-nari, pengabdi, ya. Saya mau katakan, ngapain sih nonton kayak gitu? Apa sih pentingnya? Yang ada cuma nanti yang habis nonton ada yang kesurupan, nari-nari gitu. Kenapa kok hampir jarang di sekolah Kristen ada kesurupan? Kenapa? Betul gak? Di sekolah Kristen jarang kesurupan. Karena ada Roh Kudus. Jawabannya itu. Karena ada orang-orang percaya. Itu betul. Orang Kristen bisa kesurupan gak aku? Ya kalau gak ada Yesus ya bisa. Tapi saya percaya orang yang mengaku Kristen pasti ada Yesus di dalamnya. Nah, kuasa apa? Melawan setan. Saya sampai detik ini gak pernah lihat setan dan saya gak takut sama setan. Setan yang takut sama saya. Sekali lagi saya tekankan. Saya gak takut sama setan tapi setan yang takut sama saya. Kenapa setan takut sama saya? Karena roh yang di dalam diri saya lebih besar dari segala roh yang dalam dunia ini. Saya di Surabaya dulu waktu SMA, ke rumah itu loh, angker itu loh, angker. Saya datang, tungguin 2 jam. Ya sing ono digigiti nyamuk ya. Enggak ono, sing ono nyamuk malah lebih serem itu, gigit itu bisa demam berdarah. Jadi teman-teman enggak usah takut lagi, enggak usah ke toilet, koncono aku wedi ono putih-putih. Apa putih-putih tisu ta, ya. Tapi justru aku berani. Tapi ya jangan gegabah juga. Nonton film horor, ayo kita pelepasan di sini. Gitu. Kamu ditangkap security kamu nanti ya. Makanya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Kuasa atas setan. Terus ada yang tanya sama saya, loh kok kalau memang kita bisa ngusir setan, kenapa yang lain bisa ngusir juga? Maksud saya yang tidak percaya kepada Tuhan tapi ngusir yang lain. Kita lihat di ayatnya. Di Matius 12 ayat yang ke-26.
Matius 12 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Jadi bisa. Bukan mengusir ya, tapi di sini maknanya adalah suruh diem. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi kalau kamu lihat disebul-sebul, kayaknya keluar, itu enggak keluar. Itu disuruh diem. Makanya masih bisa kesurupan lagi. Tapi kok di dalam nama Yesus, keluar dah, kabur dah. Makanya kenapa penting kalau kita ibadah. Kenapa kalau kita doa awal pelayan-pelayan selalu saya katakan, kuasa gelap, roh-roh jahat, ditengking, dihancurkan, diinjak-injak di dalam nama Yesus diusir. Kenapa? Setan itu berkuasa di udara. Saya mau tanya, apa contohnya sih? Kita dengar khotbah ini, khotbah saya singkat, cuma 20-30 menit. Tapi sudah ada yang ngantuk, sudah ada yang baca HP misalnya. Kalau kamu nonton Netflix 2 jam, kuat nggak? Kuat. Iya kan? Kamu nonton YouTube 1 jam kuat, nonton podcast 1 jam kuat. Tapi di gereja angop-angop, tidur-tidur. Ono AC tidur, nggak ono AC komplain. Lah repot ya, kursinya enak turu, kursinya nggak enak ngomel. Lah kadang-kadang repot. Makanya kenapa kita perlu setiap ibadah roh-roh jahat diusir. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia bisa mengganggu kita, konsentrasi kita. Saya nggak percaya kalau selama pendetanya nggak sesat ya, atau pendetanya nggak benar ya. Kalau pendetanya benar, saya masih nggak percaya kok ada yang ini bosenin ini apa. Ya jawabannya ya bisa jadi pada saat ibadah ya tidak sungguh-sungguh. Makanya setan akan ganggu jadi ngantuk, jadi baca HP, mungkin. Itu kan salah satu peperangan rohani. Makanya di sini siapa kalau yang menyembah Tuhan 20 menit udah angop-angop. Nggak usah 20 menit deh, 5 menit angop-angop. Tapi kalau nyanyi lagu dunia, cintaku, cintaku, jam bisa sampai mandi pun dilanjutnya cintaku, cintaku. Ya kan? Ya karena itu peperangan rohani, setan nggak suka. Nah tetapi ada janji kuasa bagi setiap kita orang percaya. Kita lihat Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28 dikatakan apa? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi teman-teman gak usah takut lagi. Kita punya kuasa. Makanya saya percaya ketika saya melayani, saya minta kuasa Roh Kudus. Sehingga apa? Roh jahat gak akan kuat kok, betulan. Kalau ada di tengah-tengah kalian yang mencoba bermain-main dengan kuasa gelap di tempat ini, gak akan kuat. Kenapa? Ya karena ada kuasa roh Allah. Jadi gak usah lagi kamu suka nonton film setan, ngapain? Gak ada faedahnya, gak ada pentingnya. Ya nonton yang lain aja lah, nonton apa kartun-kartun lah terserah. Tapi jangan kartun setan, sama aja ya. Kartun yang lain ya. Nah kita lihat roh apa? Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Setelah ini kita tutup ya. Dikatakan kamu kita semua berasal dari Allah. Anak-anakku kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Dukun-dukun ya. Penyihir. Sebab roh R huruf besar. Berarti roh Allah, roh kudus. Yang ada di dalam kamu adalah bait Allah. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. R-nya huruf kecil, siapakah ini? Ayo kita tutup dengan ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, Efesus 6 ayat 12. Nah supaya teman-teman tahu, apa aja sih tipu muslihatnya setan? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Di sini bukan pemerintahan ya, tapi pemerintah-pemerintah karena setan-setan itu punya kepemerintahan juga. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Jadi teman-teman, kita ini hidup di udara ini ada roh-roh jahat. Contoh roh-roh jahat apa? Di sini siapa yang suka mikir negatif? Dikit-dikit, aku ini memang bodoh. Apa tak mati ae? Itu permainan setan. Ada enggak? Kalau ada mari sama-sama kita datang sama Roh Kudus. Supaya apa? Diberikan kuasa supaya kita enggak dikremus sama setan. Saya selalu saksikan ketika saya melihat istri saya hamil, anak saya lahir. Kita semua sejak kita bayi, kita itu sudah pemenang. Kenapa? Karena dari jutaan sel laki-laki, hanya satu yang berhasil menembus sel telur dari perempuan atau wanita. Dan kamu semua sejak kecil, sudah apa? Sudah pemenang. Jadi jangan mau kamu ditipu muslihat. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari buka hatimu, gak usah gengsi hari ini. Pelayan-pelayan juga kalau mau didoakan gak usah gengsi. Saya rindu mendoakan Anda, kalau mungkin di pikiranmu ada, kamu itu gagal, kamu itu nggak bisa. Itu pikiran setan. Ya, saya mau katakan hari ini saya nggak takut sama setan, tapi saya lebih takut sama manusia-manusia yang kelakuannya lebih setan dari setan. Sekali lagi, saya nggak takut sama setan, tapi saya lebih takut sama manusia yang kelakuannya lebih setan dari setan. Memfitnah orang sampai mati,
membunuh orang tuanya demi harta, membunuh anaknya untuk asuransi. Itu lebih setan dari setan. Tapi hari ini saya melihat anak-anak muda, anak-anak remaja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan anak-anak remaja yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa di masa depan. Kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu. Hari ini kita merayakan bahwa apa? Roh Kudus mau bekerja. Dia pribadi, dia tuh diundang. Roh Kudus saya mau. Nah sambil saya menyampaikan ini, buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Kenapa? Masa depanmu masih panjang nak. Kamu yang usia belasan-belasan, yang SMA, hidupku berakhir di UNAS. Nah, tenang aja rek, ya bersyukur sudah tatap muka. Kalau wisuda bersyukur, gak usah coret-coret baju-baju gak usah, coret tembok sekolah. Wah lebih parah lagi ya. Ya jangan, ya wis happy aja, gak usah bikin rusuh ya. Kenapa? Roh Kudus mau bekerja. Kemarin saya waktu baptis namanya Stanley, gak tahu kuat di dalam hati saya tiba-tiba saya ngomong, Stanley kamu nanti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gak tahu kenapa, tapi ya saya cuma ngomong aja, nanti kita lihat betul apa enggaknya. Tapi saya percaya kalau itu dari Roh Kudus, kita melihat seorang yang namanya Stanley, dalam beberapa waktu Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Nah hari ini juga sama dengan engkau. Roh Kudus ada, tercurah buat orang-orang percaya supaya apa? Menang atas setan. Sudah gak usah mau dikibulin sama setan. Ya kita hari ini ada baptisan Roh Kudus dan juga ada perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus rindu bersekutu dengan kita. Yuk anak-anak muda, jangan gitu-gitu terus ya. Ke gereja tapi pulang mesoan, ke gereja tapi pulang berzina, ke gereja tapi pulang nonton film porno, ke gereja tapi pulang memfitnah orang, ke gereja tapi pulang nyontek, bikin kunci jawaban dijual. Wah, ini kan entrepreneur ya, gak ngono rek cara ya. Yuk sama-sama, buka hatimu, gak usah gengsi, gak usah toleh kanan kiri, ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Gak usah, kamu maju, gak usah. Kalau memang hatimu ya, saya mau mengadakan ada pelepasan dalam diri saya gak mau dibelenggu lagi. Silakan nanti maju. Saya akan undang teman-teman boleh maju. Saya undang yuk pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan baptisan Roh Kudus. Teman-teman juga percaya bahwa baptisan Roh Kudus juga disertai dengan karunia berbahasa roh. Jangan tutup mulutmu, buka. Bahwa karunia bahasa roh diperoleh dari roh, bukan dari manusia. Dan hari ini, ya, saya buka ayat terakhir bentar, sorry. Yohanes 1 ayat 33, tapi tetap naik gak apa-apa. Yohanes 1 ayat 33 sebagai penutup. Yohanes 1 ayat 33. Lampu boleh dipadamkan. Yohanes 1 ayat 33. Ramasyanda bakara ramasyanda. Yohanes 1 ayat 33, yuk ditampilkan yuk, cepet yuk. Yohanes 1 ayat 33, yuk. Saya bacakan aja. Ayo cepet yuk. Yohanes 1 ayat 33 dikatakan, dan aku pun tidak mengenalnya. Yuk kok gak tampil ya, yuk. Yaudah saya bacakan teman-teman, nanti dengerin dibaca di rumah ya. Dan aku pun tidak mengenalnya, Yohanes Pembaptis berkata, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh Kudus, roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan ini digenapi di Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Dan hari ini Roh Kudus mau bekerja buat Anda. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Yuk cepet yuk. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saat ini adalah waktu yang tepat, bertepatan dengan hari raya Pentakosta. Roh Kudus tercurah buat Anda dan saya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan biar Roh Kudus bekerja. Gak usah malu-malu, kalau itu kau orangnya gak usah malu-malu. Ini bukan urusan kau dengan teman kau, tapi ini urusan kau dengan Tuhan. Oh haleluya, kita pejamkan mata, kita naikkan sebuah pujian, biar Roh Kudus berhembus karena dia adalah dilambangkan dengan angin yang bertiup keras, biar dia berhembus di tengah-tengah kita. Akan ada penyelesaian, akan ada pelepasan, akan ada kebaikan, akan ada kesetiaan dalam kehidupan kita. Oh haleluya, saya undang semua boleh bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu
di akhir zaman berhembus, berhembuslah, sekarang, mari angkat tanganmu dan katakan, urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, curahkan di tempat ini. Sebelum saya akan mendoakan teman-teman yang ini didoakan, mari sungguh-sungguh buka hati, gak usah gengsi, gak usah toleh kanan kiri. Ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi yang diundang. Maka saat ini undanglah pribadi Roh Kudus untuk bersama-sama dengan engkau. Gak usah gengsi, oh saya masih kecil, saya nggak bisa kalau masih kecil. Kata siapa? Roh Kudus bisa bekerja di semua usia. Kecil, remaja, dewasa. Karena Roh Kudus rindu bersama-sama dengan kita, dia adalah pribadi Allah. Sebab itu, mari buka hatimu. Saya percaya ada banyak anak-anak di sini yang rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Inilah waktu yang tepat. Sebab ribuan tahun yang lalu Roh Kudus telah dicurahkan. Dan Roh Kudus juga tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama sampai kepada akhir kesudahan zaman. Dan dia ada untuk menghibur, menolong setiap kita. Kalau ada kau yang galau, kalau ada kau yang sedih, jangan cari di dunia, gak ada bisa. Kalau kau galau, kalau kau sedih, datang kepada Tuhan, datang kepada Roh Kudus. Sebab dia sanggup memberikan engkau penghiburan, memberikan engkau damai sejahtera yang ditinggalkan bagi engkau. Oh ramata kaya nama shindi bakara lamata kara lama syanda bakara. Sebab ini bukan pertunjukan, tetapi ini adalah ibadah, ini adalah persekutuan engkau dengan Tuhan, ini adalah pertemuan engkau dengan Tuhan. Mari sama-sama semua bisa ambil bagian. Engkau berdoa. Hari ini ada yang rindu. Ada yang hari ini haus, lapar. Ini waktu yang tepat. Oh, haleluya. Mari angkat tanganmu dan katakan berhembus. Ya karala mataka, ya rala basyandi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gerejamu, di akhir zaman. Berhembus Roh Kudus, berhembus sekarang. Mari angkat tangan lebih tinggi dan katakan, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhi kami, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kudus sedang menjamah setiap engkau. Oleh sebab itu persiapkan dirimu. Saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga. Siapapun engkau, mau masih kecil, mau remaja, atau sudah pemuda, siapapun engkau, kalau engkau rindu pada hari ini, saya akan hitung dalam hitungan ketiga. Dan cepat-cepat boleh maju ke depan, Saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga. Ora lama takaya lama syanda pakai 2, syada kara lama takaya dan 1. Ya lama silakan boleh maju. Boleh maju siapapun engkau, boleh maju. Oh, haleluya, syanda patakara lama taka. Boleh siapa lagi, gak usah malu-malu. Mau pelayan, mau siapa engkau boleh maju, Oh, ramatakaya nama syanda kara lama. Siapa lagi boleh kalau masih ada. Oh haleluya, syanda bakara lama takara.
catcher bisa siap, teman-teman catcher bisa siap. Oh haleluya, syada bakara la bara la matakara la masyanda bakara la mataka. Oh haleluya, 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 syada bakara la matakara la masyande. Oh la mataka, kalau masih ada lagi, kalau masih ada lagi. Syada bakara la matakara la matakaya la ina la matakara la masyanda bakara la masyande. Oh la matakara la masyanda bakara la matakara. Yang di depan boleh angkat tangannya, boleh diangkat tangannya. Boleh diangkat tangannya, dibuka hatinya, diangkat tangannya, diangkat tangannya, dibuka hatinya, diangkat tangannya. Kurala matakaya rala basyende, bekarala matakara la basyende. Oh haleluya. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus di tempat terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Buka hati lebih lagi. Oh, rala mata kaya nama syade kana la syade. Buka, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Buka hati lebih lagi, buka hati lebih lagi, buka hati lebih lagi. Oh, rala syade. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Oh, yes, oh, yes. Oh, rala mata kaya nama syade. Oh, lebih lagi.
lagi yang rindu? Boleh yang sudah didoakan, boleh kembali ke tempatnya. Yang rindu didoakan boleh ada lagi. Haleluya. Ora mata kaya nama syanda bakarala. Sama-sama katakan bagaikan tanah kering. Kalau masih ada lagi yang rindu, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan mataku, mengalir. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Yes, yes. di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Karala mata kaya mengalir. Kuasa Roh Kudus, Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mari nikmati. Mari nikmati. Pada saat ini, jangan engkau pulang dengan sama. Karena Roh Kudus sanggup untuk memberikan perubahan dalam hidupmu. Mungkin kau mengalami pergumulan, saya nggak bisa tahu satu persatu pergumulanmu apa. Tapi biarlah di hari Pentakosta ini, Roh Kudus sudah tercurah ribuan tahun yang lalu. Dan Roh Kudus yang tercurah ribuan tahun yang lalu tetap bekerja dengan cara yang sama sampai hari ini. Oh haleluya. Mungkin kalau masih ada lagi, mungkin dari pelayan-pelayan, singer atau worship leader, pemusik mungkin. Gak usah gengsi, ini waktu untuk pemulihan engkau dengan Roh Kudus. Syakarala matakaya rala matakarala masyidita karala matakarala. Syidikarala matakarala matakaya rala masyidita karala. Jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa takut. Ada Roh Kudus penghibur yang setia bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Syadakarala malabashin. Sebelum saya tutup dalam doa, mari kita nyanyikan satu lagu sama-sama kita katakan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tak ada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi bagimu.
boleh mengangkat tanganmu dan bawaku. Bawa kami untuk lebih dekat lagi. Untuk lebih dekat lagi. Padamu tinggal dalam indahnya dekapan. Mari nikmati kau yang di belakang boleh ikut nyanyi. Sama-sama nyanyikan, katakan lagu ini, hanya Engkau. Mungkin manusia tidak mengerti apa di dalam isi hati kita, tapi Roh Kudus mengerti. Roh Kudus tahu, dan hari ini Roh Kudus mau adakan pemberesan buat engkau dan saya. Tiada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan lembut katakan, hanya Engkau. Teman-teman boleh nyanyi yang di belakang. Pribadi yang mari lepaskan, mari nikmati, sebab ini adalah rumah Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kau bisa ketawa-ketawa, mungkin kau bisa tersenyum-tersenyum padahal ada sesuatu yang tidak baik. Tapi hari ini Roh Kudus mau adakan satu pemulihan buat engkau. Bawa kami mendekat dan bawaku, bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi tanpa musik saya rindu mendengar suara teman-teman semuanya. Hanya Engkau. Mari angkat tanganmu. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan untuk terakhir kali sama-sama angkat tanganmu dan katakan tanpa musik, hanya Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu ada revival buat generasi muda Tuhan. Saat ini setan sedang gencar menghancurkan generasi muda, tapi Roh Kudus kami rindu membawa Engkau hadir kembali dalam generasi ini Tuhan. Bagimu seluruh isi hatiku, Kau tahu. Bawa kami mendekat dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berikan sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bekerja dengan luar biasa bagi setiap anak-anak muda.
Kami percaya bahwa Roh Kudus tidak bekerja hanya untuk orang dewasa saja, tetapi Roh Kudus juga bisa bekerja bagi setiap anak-anak muda, anak-anak remaja. Kami rindu, haus, dan lapar akan satu kegerakan anak-anak muda. Kami percaya kami tidak mau dipandang rendah karena kami muda, tetapi karena kami adalah anak-anak Tuhan yang menjadi teladan bagi generasi kami. Terima kasih Tuhan, juga sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus. Setiap orang-orang yang percaya berhak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Teman-teman yang sudah percaya kepada Yesus, engkau berhak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan setiap kami, sucikan kuduskan hamba-Mu, juga pelayan-pelayan yang melayani, sehingga persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah antara kami dan tubuh dengan darah-Mu yang karena engkau rindu bersekutu dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk perjamuan kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan